Baik, sekarang saya mencoba mulai melihat dari Mbah Mo ya. Saya kok heran, Mbah Mo ini nggak pernah menyinggung kompetitor, nggak pernah menyinggung pesaing ya. Yang dia pikirkan adalah bagaimana bisa sharing, memberi ruang untuk konsultasi, kemudian masang kalender dengan tusuk gigi gitu ya Pak ya. Luar biasa ini. Nah, saya melihat di sini insight dari dalam itu adalah abundant mentality, mentalitas berkelimpahan. Mentalitas berkelimpahan itu katanya sebuah skema yang luar biasa untuk menarik aspek-aspek yang material. Jadi yang dibangun mental berkelimpahannya terlebih dahulu ya, abundant mentality. Apalagi diikuti dengan sodakoh, Mas Wahyu dan Mbah Mo juga menggunakan konsep sodakoh. Nah, konsep sodakoh kalau kita bicara hitung-hitungan logis itu pasti pengeluaran ya. Sodakoh kan keluar uang ya. Itu kalau menggunakan otak kiri ya Pak ya, menggunakan otak kiri sodakoh ya pasti uangnya keluar. Tapi kok bisa malah dapat rezekinya berlimpah ruah ya. Inilah yang kemudian saya ketika baca jurnalnya salah satu jurnal the best di Amerika, kok ada konsep yang namanya sense making untuk menarik rezeki, menarik karir, menarik prestasi ya. Sense making itu adalah pusat kesadaran, sekali lagi pusat kesadaran itu isinya pikiran-pikiran dan emosi. Pikiran-pikiran itu sendiri tadi juga udah diungkap oleh kedua narasumber, ada pikiran sadar, ada bawah sadar, dan ternyata mereka banyak masuk ke aspek-aspek subconscious, aspek-aspek bawah sadar. Jadi dengan bersodakoh, perasaan ini saya berlimpah. Saya tidak terlalu mikir sampai hal yang terlalu hitung-hitungan ya Pak ya. Kalau saya lihat dari sini ini satu hal yang mungkin kalau kita bicara prinsip akuntansi ini yang agak sedikit berlawanan, tapi hasilnya juga luar biasa. Kemudian satu hal juga yang menarik nih dari tadi disampaikan Mbah Mo, aku iso koyo ngono, itu kan sebuah pikiran. Saya pribadi atau saya adalah orang yang sukses ya. Tapi pada saat yang sama sebetulnya Bapak Ibu pun bisa membuat kalimat saya orang yang tidak sukses. Dan keduanya itu adalah benar. Saya orang sukses itu benar, saya orang tidak sukses benar. Artinya apa? Artinya sekarang kita memutuskan mau yang mana, mau yang sukses atau yang tidak sukses. Nah, ini satu hal yang luar biasa, dan ini juga tadi disampaikan oleh oleh Mas Wahyu ya, Mas Wahyu dan Mbah Mo juga bercerita mengenai kreativitas dan inovasi. Inovasi juga kalau di mata kuliah kan dapat dari mana pelajaran mengenai inovasi. Jadi di mata kuliah lebih banyak kita belajar teknik, bicara knowledge, bicara strategi. Tapi bicara mental dan inspirasi demikian, ini jarang. Nah inilah yang kemudian dalam dalam jurnal tadi, jurnal manajemen, ada aspek kesadaran. Aspek kesadaran itu melakukan sinkronisasi antara pikiran dan perasaan. Jadi ketika saya sudah sadar betul, ternyata wirausaha itu luar biasa, tapi kita merasa tetap nggak siap untuk berwirausaha karena ada ketakutan-ketakutan. Nah ini berarti dari aspek sense makingnya belum terbangun. Oke, jadi ini sangat menarik tadi yang disampaikan oleh kedua pembicara. Kemudian satu hal lagi ilmu yang bisa kita dapatkan adalah Mbah Mo itu memulai dari loyal atau sayang sama karyawan. Sayang sama karyawan, bukan menuntut karyawan itu loyal dulu pada kita, tapi dia memberi cinta dulu pada karyawan. Ini hukum ketertarikan ya. Jadi ketika atau hukum aksi reaksi memberikan sesuatu yang positif akan berlipat-lipat. Ini adalah value, nilai-nilai. Jadi paling tidak kalau saya lihat di sini value yang bisa kita ambil, yang pertama tadi hampir tidak pernah bicara kompetisi, tapi yang lebih banyak dipikirkan adalah bagaimana berbagi ya. Kemudian yang kedua value dari Mbah Mo. Kemudian Mbah Mo selalu mengklaim dirinya bodoh. Mengklaim
mengklaim dirinya bodoh itu bukan berarti kemudian saya jadi minder. Itu satu hal yang luar biasa. Saya bodoh tapi bukan kemudian saya minder, malah justru bodoh itu jadi sebuah aset untuk bisa berdampingan dengan siapapun yang luar biasa. Ini sebetulnya di sini terkandung sebuah mental learning, mental belajar. Jadi dengan diklaim bodoh saya nggak takut disalahkan, tapi dia selalu belajar. Kalau bicara konsep barat ya continuous improvement, perbaikan terus menerus, dan ini dilakukan oleh Mbah Mo, ini luar biasa. Kemudian juga community based business ya, bisnisnya berbasis community. Profesor dari Harvard mengatakan, Moskenter bilang kesuksesan salah satunya adalah network connection, dan ini dibangun juga oleh Mbah Mo. Mas Wahyu ini juga sangat luar biasa. Ketika tempat kerjanya itu ya kayak pesantren ya Mas ya. Jadi tidak ada dikotomi antara dunia dan akhirat. Jadi yang dipikirkan adalah barokah ya, luar biasa. Semua karyawan harus berhenti merokok. Ini sudah bicara sebuah komitmen ya. Karena berhenti merokok itu pastinya susah apa mudah kira-kira berhenti merokok? Susah ya. Dari hal yang sepele ini sebetulnya terkandung sebuah komitmen untuk apa? Untuk bisa selaras dengan apa yang mau dibangun di perusahaan, di organisasi. Saya kira ini satu cerminan yang menarik ya, sangat konkret. Ternyata berhenti merokok dan itu selaras dengan komitmen yang dibangun di dalam perusahaan atau organisasi. BEP itu kalau menurut saya itu sebuah skema teknis. Nah, tadi yang diperbincangkan oleh para narasumber itu skema mental. Jadi kalau diadu mana menang, mental dan teknis, itu lebih dominan skema mentalnya. Ya, skema artinya skema mental itu penting. Bahkan ada cerita ketika seorang Lim Sio Leong ditawari tanah di perempatan, ya, dia akan segera dengan intuisinya mengatakan jadi deal, dibandingkan seorang profesor yang melewati situ ya, karena profesor akan bicara BEP, sedangkan Lim Sio Leong bermain dengan intuisi. Nah ini sebuah perspektif sebetulnya. Bahkan katanya juga pernah ada satu penelitian, seorang yang teruji intuisinya itu dikomparasi dengan orang yang sangat logik, yang logik membuat perhitungan yang sangat kalkulatif, itu ternyata hasilnya tidak jauh berbeda. Cuma yang intuisi cepat, yang BEP lama ya. Jadi Bapak Ibu silahkan pilih yang mana gitu ya. Yang cepat atau yang lama. Tapi saya kira ilmu untuk bisnis Bapak Ibu tetap penting ya, belajar aspek-aspek teknikal di samping tadi skema mental. Dan memang karena dalam desain pendidikan kita lebih banyak pada aspek teknisnya. Nah disinilah sebetulnya kita belajar dalam dunia praktek, justru yang sangat dominan adalah aspek mental. Nah kita bisa belajar dari situ. Jadi kemudian kalau dikaitkan juga dengan bagaimana inovasi yang selalu dilakukan oleh beliau berdua, itu dalam dunia akademik populer itu ada istilah strategi laut biru ya, Blue Ocean Strategy ya. Blue Ocean Strategy itu tidak pernah dia berpikir untuk mengalahkan pesaing, tapi yang dia pikirkan adalah selalu melakukan inovasi terus menerus, sehingga dia selalu 1-2 langkah di depan kompetitor ya. Itu ketika bicara Blue Ocean. Oke. Tapi kalau saya lihat dari kedua pembicara ini memang layak dikatakan inilah contoh spiritual company yang saya kira penting bagi mahasiswa, bagi kalangan akademisi untuk menggali ya konsep-konsep ini. Karena konsep ini jelas sangat jarang, maka untuk diungkap itu secara akademik masih jarang. Kalau kita bicara konsep barat ya, orang itu kalau mau kerja di perusahaan itu kan sebetulnya punya motif tuker-tukeran ya kan. Orang yang mau kerja itu berharap dapat uang, dapat tunjangan, dapat kesejahteraan, kemudian dia mau ngasih kompetensi dia, mau ngasih tenaga dia, konsepnya pertukaran. Sehingga pada level paling dasar itu menurut peneliti barat ya, yang pertama kali bangun dulu keadilan. Jadi pola pertukarannya harus adil, itu konsep transaksi. Nah kemudian yang dilakukan beliau berdua ini malah beyond itu. Yang dilakukan adalah coba kasih cinta,
kasih inspirasi, bahkan bukan hanya dia tapi juga keluarganya. Nah ini kan satu langkah di depan penelitian orang-orang barat. Ini saya jadi teringat apa yang dikatakan oleh Disney ketika dia buat visinya Walt Disney ya. Dia mengatakan bahwa saya akan membahagiakan miliaran orang. Jadi konsepnya bukan pada sayanya, tapi konsepnya adalah pada umat ya. Ini satu contoh yang begitu luar biasa, warung untuk umat. Dan dengan pikiran-pikiran yang jernih tadi, Disney juga melakukan hal yang sama.